Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2013, menceritakan tentang semut merah dan semut hitam berebutan makanan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan sepasang suami istri sedang melakukan perjalanan piknik. Mereka menggelar tikar dan membawa banyak makanan. Karena sang istri sedang hamil dan merasakan sakit perut, mereka pun langsung pergi dan meninggalkan sisa makanannya. Scene kemudian beralih ke sepasang kumbang merah yang telah melihat telur-telurnya menetas dan mengeluarkan 3 kumbang kecil. Sang induk mengajarkan bagaimana cara mereka untuk terbang dan langsung mengajaknya terbang dengan bebas. Walaupun anak-anak kumbang tersebut masih belum begitu bisa untuk terbang. Saat di jalan, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat dan menghampirinya. Tetapi ia malah dihampiri oleh induk-induk lalat yang lainnya. Ia pun langsung kabur dan lalat itu mengejarnya hingga membuatnya menabrak sebuah batu besar dan terjatuh di dalam sebuah lubang. Karena kejadian itu, kumbang kecil ini kehilangan satu sayapnya. Melihat kumbang kecil itu sepertinya tidak bergerak lagi, akhirnya para lalat itu pun meninggalkannya. Di dalam lubang sepertinya ada beberapa hewan lain yang bersembunyi di dalamnya. Karena hujan lebat, kumbang kecil itu pun mencari naungan dengan berjalan kaki hingga menemukan sebuah pohon jamur. Emang jamur ada pohonnya ya? Namun saat berteduh, ia melihat banyak mata yang mengintainya. Dan ternyata itu adalah mata siput. Kini kumbang kecil pun pergi melalui derasnya hujan hingga ia menemukan tempat berteduh. Besok paginya, kumbang kecil sadar bahwa ia berada di tempat bekas piknik manusia sebelumnya. Di sana ia melihat beberapa kumbang membawa sisa-sisa makanan. Para semut hitam berdatangan. Kumbang kecil bersembunyi lagi di dalam kotak makanan tersebut. Dan pada saat itu, para semut hitam membawa kotak tersebut yang isinya sisa makanan dan kumbang kecil yang ada di dalamnya. Para semut hitam itu membawa kotak tersebut ke pegunungan dan melalui bebatuan besar. Saat melewatinya, kotak tersebut jatuh dan menghamburkan makanannya. Semua semut hitam itu pun kembali dan mengambil makanan itu lalu memasukkan ke dalam kotaknya lagi. Di sana, pemimpin semut hitam melihat kumbang kecil itu tergeletak. Namun tiba-tiba mereka mendapat masalah, di mana seekor kadal datang dan para semut pun bersembunyi di belakang makanan-makanan yang terjatuh tadi. Kumbang kecil tadi langsung bangun dan masuk ke dalam kotak makanan tersebut. Di sana ia mengeluarkan suara bising dari dalam kotak dan membuat kadal itu pun kabur meninggalkan mereka. Pemimpin semut hitam pun kemudian berterima kasih kepadanya. Lalu perjalanan pun dilanjutkan bersama kumbang kecil tersebut. Karena tidak tahu jalan, pemimpin semut hitam pun memberikan sinyal kepada temannya yang berada di sarang agar bisa menuju jalan yang benar. Setelah mengetahui arah jalan, semut hitam pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tiba-tiba mereka mendapatkan masalah lagi, di mana para semut merah menghadang mereka. Pemimpin semut hitam memberikan satu makanan untuk mereka. Namun sepertinya itu tidak cukup untuk para semut merah. Di saat para semut hitam melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang lain, para semut merah pun ikut mengejarnya. Terpaksa para semut hitam terjatuh bersama kotak itu agar bisa kabur lebih cepat. Tapi para semut merah mendapatkan kaleng bekas minuman. Mereka pun masuk dan langsung mengejar menggunakan kaleng tersebut. Pintar juga ya. Kemudian mereka mengejar para semut hitam
yang saat itu telah terjatuh ke air bersama kotak makanannya. Kejar-kejaran pun masih dilanjutkan di air. Rintangan demi rintangan mereka lewati. Hingga akhirnya kotak makanan mereka menghantam sebuah batu. Dan hal itu membuat kumbang kecil terjatuh ke dalam air. Dan ia mendapat masalah di mana ada seekor ikan. Sepertinya piranha yang mengejarnya. Ia pun hampir saja dimakan oleh ikan tersebut. Untungnya ia berhasil menghindarinya dan membuat ikan itu menghantam sebuah batu. Tapi sang ikan pantang menyerah. Ia terus saja mengejarnya. Para semut hitam pun bersatu untuk menyelamatkannya. Dan kumbang kecil itu pun berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka harus melewati air terjun yang sangat tinggi, begitupun para semut merah yang berada di belakangnya. Setelah terjatuh dari air terjun tersebut, untungnya para semut hitam dan kumbang kecil itu selamat bersama kotak itu, dan para semut merah serta kalengnya malah menancap di dasar air. Mereka pun harus keluar dari kaleng itu dan naik ke permukaan. Kini kotak makanan semut hitam terdampar di batu, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa sisa makanan satu persatu. Para semut hitam pun mengetahuinya dan ia terus mengejarnya hingga malam hari. Di sini para semut hitam sedang istirahat, dan pimpinan mereka berjaga di atas batu bersama kumbang kecil. Besok hari pun tiba, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah jalan. Di sana malah ada sebuah mobil yang sedang lewat. Untung saja pemimpin semut hitam ini sangat cerdas, sehingga mereka tidak terlindas oleh mobil tersebut. Sedangkan para semut merah dan prajuritnya kabur untuk menghindari mobil tersebut. Pemimpin semut merah pun semakin marah terhadap semut hitam. Setelah itu para semut hitam tadi berhasil membawa makanannya ke sarang mereka, dan pemimpinnya memerintahkan prajuritnya untuk membawa makanan masuk ke dalam sarang. Tapi kumbang kecil ini merasa tidak pantas berada di sana karena mereka bukanlah kawanannya. Namun pemimpin semut hitam tetap mengajaknya masuk, dan akhirnya ia pun ikut masuk. Di dalam mereka memberikan makanan yang didapat kepada sang ratu semut. Ratu semut pun menyukai makanan yang dibawa pemimpin semut bersama kumbang kecil. Pemimpin semut merah mengetahui bahwa semut hitam telah berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Setelah itu semut merah kembali ke sarang dan memberitahukan hal itu kepada ratunya. Malam hari pun tiba, semua semut hitam tertidur di sarangnya. Tapi kumbang kecil ini bermimpi ia terbang bersama keluarganya dan memakan buah kesukaan mereka. Ia pun terbangun dan naik ke atas sarang semut untuk mencoba sayapnya agar bisa terbang lagi. Karena sayap barunya sudah mulai tumbuh, ia pun berhasil terbang sedikit demi sedikit. Di sini pemimpin semut hitam mengetahui akan hal itu. Scene kemudian beralih ke semut merah. Pemimpin semut merah menjelaskan makanan di sarang semut hitam ratu, dan mereka setuju untuk mengambil makanan itu dengan semua pasukan semut merah. Mereka langsung pergi ke sarang semut hitam. Dan memulai peperangan dengan senjata ketapel dan juga senjata spray yang mereka dapat dari bekas manusia. Semua senjata semut merah dikeluarkan dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Senjata tusuk gigi juga mereka gunakan. Kini semut hitam melawannya dengan menjatuhkan cotton bud dan juga obat-obatan yang mereka dapat. Dan hal itu membuat mereka berhasil melumpuhkan sebagian prajurit semut merah, tapi hanya sebagian. Para semut hitam harus mencari senjata lain agar mampu melawan para semut merah yang sangat banyak. Sedangkan semut merah terus menyerang dengan senjata ketapelnya.
Pemimpin semut hitam dan kumbang kecil meminta persetujuan sang ratu untuk menyerang para semut merah dengan senjata petasan. Ratu pun setuju. Mereka langsung mengambil petasan itu di gudang barang mereka. Senjata petasan itu dipersiapkan di atas sarang mereka. Namun para semut merah sudah mulai menghancurkan pintu masuk sarang semut hitam. Mereka harus bergegas melawannya, tapi ternyata mereka hanya memiliki satu batang korek api yang tersisa untuk menyalakan senjata petasan tersebut. Dengan membaca petunjuk cara menyalakannya, pemimpin semut hitam pun menyalakan korek apinya dan menyerahkan senjata petasannya. Akhirnya satu senjata balasan berhasil dilontarkan ke prajurit semut merah. Tapi kini korek api telah padam. Pemimpin semut merah pun langsung memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyerang lebih cepat. Kemudian kumbang kecil mengingat sesuatu bahwa ada korek api yang tertinggal di tempat bekas piknik manusia. Kini ia ingin membantu para semut hitam dengan mengambil korek api tersebut. Kemudian dia lepas landas menggunakan pesawat kertas terlebih dahulu dan meneruskannya dengan terbang sendirian melewati hutan, sungai, dan bebatuan. Sesampainya ia langsung mengambil korek api tersebut. Tapi ada laba-laba yang datang. Kumbang kecil pun bersembunyi, dan hal itu malah membuat korek api tersebut dibawa oleh laba-laba. Peperangan terus berlanjut hingga malam hari di sarang semut hitam. Sedangkan kumbang kecil harus merebut kembali korek api yang saat itu telah dibawa oleh laba-laba ke sarangnya. Saat berada di sarang, laba-laba sepertinya ada sesuatu yang mengintainya. Kumbang kecil pun masuk ke sarang laba-laba dengan hati-hati, dan saat ia melihat laba-laba itu bersama korek apinya, lalu ada seekor katak yang ingin memakannya. Kumbang kecil itu mencoba melawannya, dan hal itu membuat sarang laba-laba roboh dan membuat katak tersebut tertindih di bawahnya. Untungnya saja laba-laba itu baik. Ia memainkan sebuah lagu saat kumbang kecil itu tertidur dan memberinya sebuah makanan. Kemudian kumbang kecil ingin membawa korek apinya, dan laba-laba itu pun mengizinkannya. Kumbang kecil pun membawa korek api itu menuju sarang semut hitam. Di perjalanan, ia melihat kumbang lain yang sedang diganggu oleh para lalat. Kemudian kumbang kecil pun menjatuhkan korek apinya dan menyelamatkan kumbang yang diganggu lalat itu. Setelah berhasil menyelamatkannya, ia pun meneruskan membawa korek apinya ke sarang semut hitam, dan kumbang yang diselamatkannya itu tidak ingin pergi bersamanya. Kumbang kecil telah berhasil membawa korek api itu. Para semut hitam langsung menggunakannya dan menyerang pasukan semut merah dengan semua senjata petasan mereka. Dan hal itu membuat pasukan semut merah mundur dan kalah. Tapi tiba-tiba senjata spray milik pasukan semut merah meledak karena terkena api senjata petasan itu. Dan kini sarang semut merah pun menjadi terbakar. Semua semut hitam hanya bisa berlindung dalam sarang mereka. Saat itu pesawat datang dan menghentikan kebakaran itu dengan menjatuhkan air di sana. Dan hal itu membuat sarang semut hitam kini hancur. Waktu demi waktu telah berlalu. Para semut hitam mulai membangun sarangnya kembali dengan adanya pemimpin semut hitam dan kumbang kecil. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah supaya kita terus berbuat baik dan hidup kita diciptakan untuk saling tolong-menolong walaupun itu bukan teman kita. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur filmnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.